Selamat malam saudara-saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan. Pada sore hari ini kita dalam kebaktian yang KKR yang terakhir. Kita semuanya telah meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara dari paduan suara telah menyanyi, karena Tuhan hidup maka ada hari esok. Betul? Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu tadi nyanyi apa? Kerja buat Tuhan selalu manis. Terus biar sonder gaji, ya. Mana ada toh orang kerja yang enggak pakai gaji? Ada enggak? Mau enggak orang kerja sonder digaji? Loh, terus terang, bapak-bapak tadi, ibu-ibu tadi nyanyi, benar-benar nyanyi toh? Enggak digaji dari gereja, tapi diminta gaji sama Tuhan enggak? Minta berkat sama Tuhan enggak? Hah? Minta. Makanya terus terang, saya enggak begitu setuju nyanyi kerja buat Tuhan, buat sonder gaji. Tuhan tidak Tuhan yang daoke, yang enggak mau gaji, ngableng kerjaane wong, enggak. Tuhan kita tidak pernah, firman Tuhan berkata apa? Tuhan kita tidak pernah hutang. Bener enggak? Jadi saya kalau nyanyi gitu dituntut setan. Tuntutnya gini, loh Tuhan, dia nyanyi kok, kerja buat Tuhan, tidak dikasih gaji, enggak apa-apa. Enggak digaji, anak istrimu makan apa? Kalau yang nyanyi tadi pedagang, saya setuju. Karena pedagang tidak minta gaji. Tapi kalau yang nyanyi pekerja Tuhan, minta gaji sama Tuhan enggak? Hah? Minta, kok berani nyanyi? Berani nyanyi, nanti kalau enggak digaji karena Tuhan mau ngasih gaji, setannya bilang, Tuhan, dia bilang enggak mau gaji kok. Enggak apa-apa. Nah, lalu gajinya terhambat. Salah siapa? Salah sendiri. Ya toh? Kalau nyanyi gini, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib tetap manis. Nah, jadi ada susah enggak soal, tapi tetap dapat gaji kok. Itu kerja buat Tuhan itu mesti digaji. Sebab Tuhan tidak pernah mau utang. Saudara-saudara pernah memikirkan, saudara datang sini disediani duduk, tempat duduk, tidak ada tempat duduk, dicari-carikan. Saudara pernah mikir bahwa yang nyari-nyarikan tempat duduk itu kadang-kadang dia tidak dapat berkat. Saudara pernah mendoakan mereka? Tidak toh? Enggak. Sebabnya apa? Yang penting aku mangan, wong liya ora mangan urusane ndekne lho ya. Coba waktu KKR ini yang jaga parkir, yang ngatur mobil, yang ngatur anu itu, dia turut nyanyi-nyanyi enggak? Saudara tahu, engkau harus doakan mereka. Karena mereka itu golongan yang kerja setengah mati seperti Marta. Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau susah-susah dalam perkara yang banyak, tapi satu perkara yang baik adalah yang diambil oleh Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tapi kalau tidak ada orang seperti Marta,
kalang kabut. Bener enggak? Hah? Betul ya Bu ya? Kalang kabut. Jadi mereka harus diduakan. Hal ini dialami 2 kali oleh istri saya. Istri saya ditegur Tuhan. Makanya saya berdoa untuk mereka yang jaga parkir, yang anu itu. Setelah ngatur, sebaiknya cari tempat di mana dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Istri saya ditegur Tuhan 2 kali. Yang pertama, karena apa? Ya gitu, dia orangnya tukang masak, senengnya masak. Jadi kalau ada hamba Tuhan, ada tamu bawa firman Tuhan, dia ribut masak. Sampai akhirnya kadang-kadang tidak kebagian firman Tuhan. Lalu kalau saya omongin gini, Cap, kowe iki kok sibuk-sibuk, kowe gak dapat firman Tuhan. Tidak ada aku lho, hamba Tuhan yang kok ora ono sing ngrumati, kok nek lara ora iso bawa firman Tuhan. Oh ya bener ya. Ya bener. Tapi saya bilang, engkau makan apa? Ya dapetnya rempelan. Terus kemudian malamnya Tuhan tegur. Dia diberikan suatu mimpi. Mimpi itu tidak dapat dihilangkan. Itu dari Tuhan. Dia mimpi mengatur makanan. Makanan itu dia yang ngambil tugas. Lalu memberikan makanan kepada orang-orang yang datang. Dia masak. Masuk keluar memberikan makanan. Orang semua sudah makan. Pada waktu dia mau makan, pengantin trompet dari angkasa semua datang. Cepat keluar, cepat sambut Allahmu, suamimu. Pengantin perempuan harus siap. Siapa yang terlambat, dia akan ditinggal. Dia bilang apa? Saya belum makan. Sebab harus makan dulu. Lalu ada suara, maka dari itu jangan kamu terlambat. Makan firman Tuhan itu lebih penting daripada kesibukan-kesibukan. Ini hati-hati saudara. Dan yang kedua, pada waktu dia mengadakan perlombaan menghias, lalu dia menghias bantu sana bantu sini. Barangnya sendiri belum diselesaikan. Akhirnya tuannya datang. Tuhan Yesus datang dan dia melihat kerjaan istri saya. Tuhan berkata bagaimana? Waktu aku sudah berikan banyak, tapi mengapa pekerjaanmu tidak engkau selesaikan? Lalu jawab dia apa? Saya bantu sana bantu sini Tuhan. Kamu terlalu baik berkorban untuk orang lain, tetapi pekerjaanmu sendiri tidak kamu selesaikan. Lalu apa kata Tuhan? Itu Tuhan tidak mau. Kau boleh membantu orang lain apabila tugasmu yang Tuhan berikan sudah engkau selesaikan. Lalu istri saya yang kerap kali begini. Engkau kan suamiku, engkau kan asistennya Tuhan, engkau kan utusannya Tuhan. Ajari aku dong kalau ujian. Jadi maksudnya itu gini, kalau pulang dia minta diajari, segala-galanya diajari. Lalu Tuhan memberikan jawaban lagi. Dalam mimpi itu ada ujian, orang semua ujian. Lalu dia cari saya. Suamiku di mana nih? Gak ada. Bingung dia. Akhirnya suaminya ternyata keluar dari kamar yang lain, bawa soal ujian. Lalu dia bilang gini,
Saya datang, apa? Nanti kasih tahu ya jawabannya. Saya bilang, enggak boleh. Sebabnya kamu ujian. Kamu kan asisten. Tapi saya tidak boleh untuk memberitahu. Harus bikin sendiri. Kan kamu suamiku. Tapi guru bilang enggak boleh. Katanya suami istri kan satu. Aku kan gandenganmu. Boleh. Tuhan bilang tidak boleh. Marah dia. Suami kok gitu. Nah tapi saya ini turut guru. Enggak boleh. Lalu dia bilang, bangun. Dia bangunin saya. Ada apa? Malam-malam kok bangunin saya? Aku tuh mimpi. Wah kok gak gelem bantu aku? Bantu apa? Ujian tuh loh. Bikin supaya aku lulus. Nggak bisa. Ke surga itu ndak nunut-nunutan. Makanya baca Alkitab, belajar. Jangan males, saya bilang. Lah kue itu kan ngajar. Jadi aku apa-apa tanya. Udah entuk. Ndak carane gitu. Baru dia sekarang mau ngebut. Karena apa? Karena 2 bulan yang lalu pada waktu kita bersekutu dengan anak-anak dan istri saya, Tuhan berfirman melalui adik saya. Tuhan mengatakan apa? Hai istri, awas, jangan kamu ketinggalan. Engkau sekarang sudah dilampaui oleh anak-anakmu. Bayangin. Engkau sudah dilampaui oleh anak-anakmu. Dia lebih tinggi daripada kamu. Malu dia. Dia bilang, Tuhan aku mau sekarang ngebut. Wah ngebut sekarang. Ya. Sebab anak-anak saya sudah punya jam doa sendiri. Di samping punya jam doa bersama dengan saya jam 5 pagi dan jam setengah 2 siang kami semua berdoa. Malam mau tidur berdoa bersama. Tetapi di samping itu mereka punya jam doa sendiri. Lalu punya jam doa bersama dengan kakak dan adiknya. Jadi mereka punya jam-jam doa sendiri, bersama dengan anak-anak sendiri, bersama dengan orang tua sendiri, dan membaca Alkitab sendiri. Sehingga mereka itu luar biasa, rumah tangga selalu diliputi oleh suasana surga. Ini saudara. Sehingga kalau yang satu tidak beres, yang lain Tuhan sudah berbicara. Doakan ibumu. Kalau ibunya jengkel sama pembantu, dia tidak ribut-ribut. Main kode. Mama sudah mulai jengkel, yang satu masuk. Nggak nyebut mamahnya. Masuk semua. Bapaknya juga lihat karena mulai loncengnya bunyi. Kereng. Saya masuk kamar. Saya berdoa sendiri. Ya, anak-anak berdoa, kan rumahnya jadi sepi. Dia marah, linguk sana, lu kok ada orang? Linguk sana, lu kok ada orang? Akhirnya dia masuk kamar, lihat saya berdoa. Masuk kamar yang lain, anak-anaknya berdoa. Malu sendiri, turut berdoa. Akhirnya diem enggak? Diem. Turun enggak marahnya? Turun. Jadi gembreng enggak? Enggak. Nah, damai lagi. Ini loh saudara. Rahasia daripada keberhasilan rumah tangga, banyak berdoa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan perintah anakmu berdoa sebelum engkau membuktikan dirimu berdoa. Bapak ibu kerapnya gampang, sembahyang. Papa nggak pernah sembahyang. Anak saya enggak. Saya berdoa, dia lihat, dia tanya, Papa kok sembahyang terus itu manfaatnya apa? Saya berkata, berbicara dengan Allah.
Tuhan bisa ngomong? Bisa. Kalau saya sembahyang Tuhan mau ngomong? Mau. Tidak percaya? Buktiin. Kalau tidak Tuhan berbicara, jangan jadi orang Kristen. Saya tantang gitu. Anak saya loh, dia baca, dia berdoa. Seminggu tidak dijak omong mbak Tuhan, dia bilang, kok tidak dijak omong? Firman Tuhan berkata apa? Bertekun sampai ke akhir. Oh, harus tekun ya. Akhirnya dia baca terus berdoa. Satu saat saya mengatakan, Tuhan, jamah anakku. Tuhan datang, Tuhan mengatakan, aku mau berbicara dengan engkau. Aku ajarin engkau Alkitab. Baru sekarang getol Alkitab. Dia baca, diajari oleh Tuhan. Ini loh saudara. Dan sejak itu dia tidak bisa lepas daripada hadirat Tuhan. Dia langsung dalam segala perkara berdoa. Kalau Tuhan mengatakan A, B, peduli amat. Pokoknya berjalan dengan Tuhan. Dan itu dialami oleh anak-anak saya. Di sini kita melihat saudara, bahwa hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Pernah sekali dia, pada waktu dia ulangan, dia mengatakan pada saya begini, Pak, ini ada ulangan tapi aku itu sudah ngantuk. Sudah ngantuk sekali. Lalu saya berdoa, Tuhan, besok itu ulangan, saya ini sudah ngantuk. Bagaimana ini Tuhan? Saya minta Tuhan kau bangunkan besok jam 4 supaya saya bisa berdoa, dan setelah itu saya belajar. Dah sembahyang tidur. Jam 4 tidak dibangunin Tuhan. Bangunnya jam 6, telat. Setelah berdoa jam 5 tidur lagi. Lupa kalau dia ada ulangan. Setelah itu dia ngomel. Pak, Tuhan kok tidak bangunin ya Pak? Aku sudah berdoa kok tidak dibangunin. Kamu yakin tidak doamu didengar? Yakin. Lah kalau yakin kenapa kamu ngomel? Lah kenapa saya tidak dibangunin? Kalau Tuhan tidak membangunkan engkau percaya ulanganmu tidak jadi. Oh bisa gitu. Kenapa kamu tidak klaim? Karena apa? Karena kamu sudah minta dan Tuhan sudah tahu. Kamu mau belajar, kamu setia, tetapi kamu tidak dibangunkan, berarti Allahmu tahu tidak jadi ulangan. Wah kalau gitu baik ya, sembahyang dia. Dalam nama Tuhan Yesus, karena engkau tidak bangunkan, ulangannya batal. Saya ngomong gitu malah diklaim. Setelah saya antar ke sekolah, gantian saya yang deg-degan. Saya bilang, Tuhan, saya tadi kok ngomong gitu, terus diklaim. Kalau nanti ulangannya jadi, lalu anak saya akan kecewa, bener enggak? Lalu saya berkata, Tuhan, engkau tolonglah Tuhan. Nah, anak saya ini nakalnya kayak saya. Waktu dibagikan kertas ulangan, dia ketawa-ketawa. Kenapa? Karena pikirnya nanti tidak jadi, papaku tak ejek. Waktu kertas dibagikan dia ketawa-ketawa. Gurunya berkata, mulai tulis pertanyaan yang pertama. Dia ngambil pen, ketawa dia. Gurunya bilang, kenapa In? Kamu kok ketawa-ketawa? Namanya itu Iin, Rahel. Tidak ada apa-apa Pak. Nomor 1 apa Pak? Nomor 1 sedang mau disebut, bapaknya gini. Oh, tidak jadi. Langsung dia itu lupa, dia bilang, puji Tuhan. Bapaknya melotot, apa? Ulangan tidak jadi, puji Tuhan. Ya Pak. Lalu apa? Bapaknya ngomong apa? Tidak jadi karena saya mau cuti. Jadi saya mau cuti dulu, tidak mau dibebani meriksa ulangan. Pulang-pulang dia bilang, Pak, apa yang gini itu apa?
Ulangannya memang bener Rak Sido. Memang Pak, Tuhan itu luar biasa. Saudara itu harus praktek. Tapi saudara takut praktek. Karena apa? Takut kecewa. Belajar praktek, maka engkau akan mendapatkan. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa masa-masa yang akhir zaman ini apa yang akan terjadi. Di dalam 2 Tesalonika 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Paulus pada waktu dia menulis ini, dia sudah tahu apa yang akan terjadi masa-masa yang akan datang. Karena Roh Kudus sudah memberitahukan kepadanya perkara-perkara masa sekarang ini. Masa saudara dan saya di sini masa sekarang sudah ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara tahu? Ini keadaan masa zaman sekarang, akhir zaman ini. Dan hal ini sudah terjadi. Segala sesuatu yang kita telah dengar, anak-anak muda tidak menghormati orang tua, mereka memfitnah, mereka menyombongkan diri, mereka membanggakan diri, mereka menjadi budak-budak uang. Itu terjadi masa sekarang, saudara tahu. Mengapa masa sekarang hal itu terjadi? Sebab kuasa gelap sudah tahu bahwa kedatangan Yesus sudah hampir tiba dan kuasanya dipertambahkan. Hal ini. Tetapi mengapa masih tersendat-sendat, masih dapat dikuasai, masih dapat ditahan segala jerat-jerat iblis, segala tipu muslihat iblis, segala perkara yang kami telah baca tadi masih dapat dihambat? Siapa yang menahan dia? Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang pertama mulai saja supaya kita tahu sampai ayat 7, supaya ini mempersiapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam kepenuhan Roh Al-Kudus. Hal ini penting sekali karena apa? Kalau kita tidak mempunyai kepenuhan, tak dikuasai oleh Roh Al-Kudus, hidup kita akan terbawa oleh arus ini dan kita terhilang. Karena tiada seorang pun yang sanggup untuk bertahan dengan arus-arus dunia yang serakah dan hamba-hamba uang ini. 2 Tesalonika pasal 2 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu dah ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Perhatikan. Sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan sebagian. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Hamba mohon Engkau yang berbicara, Tuhan Roh Kudus, Engkau berjanji, Engkau urapi anak-anak-Mu pada malam hari ini. Engkau baptiskan mereka, Engkau penuhkan mereka. Ini janji-Mu Tuhan. Tapi sebelum hal ini Engkau lakukan, Engkau mau supaya anak-anak-Mu bersih daripada segala kecemaran, segala kekotoran. Diingatkan bahwa dunia ini penuh dengan kecemaran, dan Engkau sendiri turun untuk membakar semuanya ini, di mana hati anak-anak-Mu sedang menengadah kepadamu untuk merelakan Engkau bakar sampah-sampah ini, dan aliran air hidup akan mengalir. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat segala kuasa gelap. Engkau tidak boleh turut ambil bagian, dan apabila nanti pencurahan Roh Kudus terjadi, maka roh-roh ini minggir. Tidak ada seorang pun yang dapat diganggu oleh engkau, iblis. Ini firman daripada Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa kedurhakaan itu, si pendurhaka itu, iblis, antikris itu, dia sudah datang, tetapi dia belum dapat menggunakan kuasanya menerjang kepada tiap-tiap manusia di dalam dunia ini, karena masih ada yang menahannya. Yang menahan dia siapa? Roh Al-Kudus. Roh Al-Kudus masih ada di dalam dunia. Roh Al-Kudus masih dicurahkan. Dia belayang-layang selalu mau memenuhi tiap-tiap anak Tuhan. Karena dia tahu masanya akan datang di mana Roh Al-Kudus diangkat dari dalam dunia ini. Saudara tahu, masanya akan datang, Roh Al-Kudus akan meninggalkan dunia ini, dan pada masa itu manusia akan kelaparan dan kehausan. Kalau Roh Al-Kudus diangkat, maka pendurhaka ini tidak ada yang menahan. Dan semua rencana dia jadi. Dan manusia tidak ada yang kuat dapat bertahan mengenai hambatan dan kuasa itu. Coba kita perenungkan. Ada anak Tuhan yang tidak percaya bahwa anak Tuhan itu dapat terpengaruh oleh kuasa gelap. Saya yakin di sini dulu banyak yang pergi ke dukun-dukun atau pergi ke Gunung Kawi. Karena Surabaya dekat Gunung Kawi, benar tak? Banyak yang pergi. Dan apabila orang yang pergi ke sana minta kekayaan, setan minta syarat enggak? Minta ganti enggak? Ganti.
teman saya di Bandung, dia anak Tuhan. Pada satu hari saya sedang di Solo, istrinya ini tahu-tahu dapat serangan sesak napas. Lalu periksa dokter spesialis karena dia orang kaya. Cari spesialis dokter, diperiksa, check up, general check up. Jantungnya, tekanan darahnya, semuanya, urinenya beres. Syarafnya beres. Serangan itu datangnya malam Jumat sama malam Senin. Kok rutin? Asal mulai malam datang, terus takut, napasnya sesak. Pergi dokter cek, tidak ada apa-apa. Datang pulang tidak ada apa-apa. Pergi tidak ada apa-apa. Dokternya sampai bingung, tidak ada apa-apa. Ganti dokter, tidak ada apa-apa. Tapi tambah lama tambah berat. Pada satu hari saya masih di Solo, istri saya ditelepon, cepat datang sini. Kenapa? Istri saya. Kenapa istrimu? Sudah napasnya hampir putus. Tidak bisa napas. Lalu istri saya lari ke sana. Dia lihat. Lego. Setelah lego, enak. Ini kuasa gelap. Nah, istri saya biasanya tidak tahu melayani gitu. Bingung dia. Suamiku di Solo, piye ini Tuhan? Aku bingung ini. Terus dia diberikan hikmat sama Tuhan, panggil saudaramu seiman, hamba Tuhan itu. Ditelepon, dia hamba Tuhan mengatakan apa? Saya sibuk sekali, mampir sebentar saja. Datang, lalu berdoa. Oh ya betul, ini betul, karena ada kuasa gelap. Ada kuasa gelap sih. Suaminya bilang apa? Masa orang Kristen bisa kena serangan kuasa gelap? Loh, Anda tidak percaya toh? Wah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apabila engkau lemah, engkau kena. Karena engkau tidak ada kuasa kepenuhan roh. Kayak apa kuasa gelapnya? Wah, ini si suami ini mau minta bukti. Lalu dia berdoa, Tuhan tunjukkan serangan ini dari mana. Wah, hamba Tuhan ini dapat penglihatan. Ada benda rupanya kayak begini, digambar sama dia. Dia dalam penglihatan. Ditulisi Arab, dalamnya ada tulisannya begini, tulisan Tionghoa. Isinya ini jarum, ini. Gambar suaminya orang yang nggak percaya ini. Ya, warnanya apa? Merah, kuning. Ya. Di mana? Dia sembahyang di depan. Sebelah mana? Di taman. Taman segede itu nyarinya bagaimana bendanya kecil. Bingung dia. Dia mau pergi. Lalu istri saya bilang, yuk kita sembahyang sekali lagi. Pasti Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan di mana ini? Oh, di sekitar situ. Lalu istri saya berdoa begini, Tuhan, biarlah si suami yang menemukan supaya dia percaya. Lalu pada waktu itu suaminya nyungkel, rumputnya dibongkar. Rumput tamannya itu dibongkar. Setelah dibongkar sama dia, muncul bendanya persis yang digambar oleh hamba Tuhan. Dibuka betul persis. Baru dia mengatakan apa? Aku sekarang percaya. Ternyata orang main kuasa gelap itu jahat sekali. Karena apa? Karena usaha dia disaingi. Mau dibikin mati istrinya. Saudara tahu? Masa-masa sekarang adalah masa yang jahat, di mana orang kalau pergi ke tempat-tempat lain mencari kuasa,
Dan orang Kristen kerap kali terjebak. Kalau mengalami musibah, kalau mengalami anak sakit, kalau sudah ekonominya mundur, dikatakan di sana loh ada orang pinter. Datang enggak? Orang Kristen cari enggak? Cari toh? Padahal punya kuasa Roh Kudus lebih dari segala-galanya. Yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh dunia ini. Tapi orang Kristen mencari yang kalahan. Maka dari itu saudara, engkau tidak akan dapat menang kalau kau tidak hidup di dalam kuasa Roh Al-Kudus. Karena masa ini masih ada yang menahan. Di sini dikatakan iblis, pendurhakaan yang paling besar, si setan itu masih ada yang menahan, sehingga mereka tidak dapat merusak anak-anak Tuhan sebelum waktunya. Siapa yang menahan dia? Roh Al-Kudus. Maka kalau engkau hidup di dalam penuh dengan Roh Al-Kudus, hidup di dalam kepenuhan Roh, tidak ada satu orang boleh berbuat apa-apa. Ini saya alami sendiri. Saya kerap kali diserang oleh kuasa-kuasa gelap. Tapi setiap kali Roh Al-Kudus beritahukan saya, sedang bicara-bicara dengan istri dan anak-anak di kamar tamu, kita gurau-gurau, senang, lalu membicarakan firman Tuhan, lalu membicarakan pengalamannya, ajaibnya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Tahu-tahu Tuhan mengatakan sembahyang. Saya bilang sembahyang. Ada apa? Tidak tahu. Tuhan sembahyang. Ayo sembahyang. Sembahyang sebentar. Tuhan memperlihatkan tuh ada serangan bola hitam siang. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, hancurlah kamu iblis. Ledakan terjadi, tinggal seperti kilat. Anak-anak bilang apa tadi? Itu serangannya sudah meledak, beres. Tidak usah khawatir. Saudara tahu, dimanapun engkau berada, Allahmu memberitahu apa yang terjadi. Maka saya tidak pernah lalu mengatakan pada istri saya, hari ini saya ada di Surabaya, di jalan apa? Tidak pernah. Dan istri saya pun tidak pernah tanya dan tidak pernah ribut. Suamiku ada di mana? Tidak. Karena apa? Dia tahu Roh Kudus adalah Allah yang kuasa, yang memberitahukan apa yang akan terjadi. Pada waktu anak saya dulu sakit keras, umur 1 tahun, saya di Jogja, istri saya di Semarang, anak ini 1 tahun, tahu-tahu sudah kolaps, mau mati. Saya di introkal, di telegram, anak sakit keras, segera pulang. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya cuma ambil telegram, masuk kamar. Tuhan, bacao. Nek sembayang itu mbok jangan angel-angel. Sembayang lereng, ya Allah Bapak panjang. Barusan kata-katanya dikatakan, aku maunya gini, bener toh? Biasanya itu abang-abang lambe sik supaya narik atine Tuhan, agak ngomong, bener toh? Tuhan tuh tidak perlu mbok sogok ambek baik-baikan. Hatimu tahu Tuhan. Sembayang tuh mbok blak-blakan aja. Saya ya gitu kok. Jengkeng Tuhan, baca. Tak tunggu sampai Tuhan baca, kira-kiranya seperti saya baca. Sudah, saya bilang, bagaimana Tuhan? Jadi mati anakku. Tuhan bilang, tidak. Hah? Tidak jadi. Sembuh. Istriku, kenapa kok mau sembuh ke? Istrimu sudah menyerah, rela. Amin. Saya bilang. Saya pulang. Tidak. Coba kalau istri-istrinya tidak kenal suaminya,
Dikasih tahu anaknya sakit keras nggak mau pulang, wah jangan-jangan kecantol, bener nggak? Terus pikirannya negatif, bener ya ibu-ibu ya? Loh betul nggak? Kalau di telegram suruh pulang-pulang nggak pulang-pulang, pikirannya bapakmu nyeleweng, ya dah. Lah belum dia imani nyeleweng temenan nanti. Saya ndak pulang. Saya tetap ujian, habis itu hari kedua saya barusan pulang. Tetangga saya bilang apa? Anakmu meh mati kok kowe gak pulang. Saya ketawa. Saya sudah tahu. Loh, tahu dari mana? Di telegram. Tapi ndak mati toh, hidup toh. Iya. Ya saya sudah tahu. Tahu dari mana? Yang punya hidup. Geleng-geleng tetangga saya. Lalu istri saya gendong anak saya di depan. Saya datang, saya bilang, halo. Dia ketawa. Anda enggak marah toh kalau aku enggak pulang? Enggak. Sebabnya saya yakin Tuhan pasti sudah ngomong mbek kowe. Nah, punya istri kalau mengerti itu loh sedap. Nah. Sebabnya suami ini tidak pernah bingung. Ngerti? Dari permulaan saya sudah katakan, percayalah Allahmu dapat berbicara. Tidak usah takut, Allahmu sudah mengatur segala-galanya bagi engkau. Ini saudara. Hidup dengan Dia adalah hidup yang penuh dengan kesukaan. Hidup yang penuh dengan teratur. Kita tahu apa yang akan terjadi karena kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Kalau engkau hidup di dalam Roh, maka setan yang roh itu dia masang jerat engkau diketawai karena Roh Kudus adalah radar kita. Mau ada serangan, ada bom masuk, peluru kendali datang, radar sudah ngasih tahu, awas. Nah, enak toh? Santai aja, enggak apa-apa. Terus tanya Tuhan, bagaimana Tuhan? Itu dilawan. Tembakkan peluru nama Yesus, ambrol. Kok susah? Tapi orang Kristen kerap kali pergi kemana? Ke peramal, ingin tahu sesok kapan piye, usahaku piye, ya dah. Wong punya Roh Kudus yang ngasih tahu, kok malah cari musuhnya, ya malah kejepit kamu. Maka dari itu harus perhatikan. Ada waktunya Roh Kudus diangkat dari dunia. Kapan? Kita buka di dalam Amos. Di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, 12 dan 13. Amos pasal yang ke-8 ayat 11, 12 dan 13. Lapar dan haus. Ketemu enggak Amos? Kalau ketemu tandanya kerap baca. Tidak ketemu tandanya ndak kerap baca. Jadi tak ngerti nggone. Jujur wae, ya dah. Amos 8 11 12 13 saya bacakan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Allah. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari apa? Firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Hati-hati lo ya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik,
dan anak-anak teruna akan haus. Mereka akan haus, mereka akan kelaparan. Kelaparan akan apa? Firman Tuhan. Mereka akan mencari dari pulau ke pulau, dari lautan ke lautan, dari benua ke benua, tidak menemukan, karena Roh Al-Kudus, firman kebenaran dan air hidup sudah diangkat dari muka bumi ini. Mereka akan letih lesu karena mereka mencari tetapi tidak mendapatkannya. Maka dari itu saudara, mumpung sekarang ini adalah masanya hujan akhir, Roh Kudus diturunkan, Dia memberikan zaman anugerah kepada engkau dan saya untuk menikmati kepenuhan berlimpah-limpah. Engkau harus ambil secepatnya sebelum terlambat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 dikatakan, ayat 37, 38 dan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Pada hari ini adalah puncak daripada akhir KKR. Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Karena hari ini adalah hari yang terakhir daripada perayaan KKR ini. Yesus berjanji, tadi malam Roh Kudus berjanji kepada saya di sini, besok aku akan curahkan dan penuhkan mereka. Tergantung daripada cawan-cawan hati mereka. Dan berkata, maka dari itu saudara terima dia. Jangan bimbang, jangan ragu. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang haus, barang siapa yang lapar, ia akan dikenyangkan oleh air Roh Kudus. Tetapi siapkan cawan hatimu supaya jangan didapati kotor. Ada orang yang mengatakan, nanti jangan-jangan yang masuk roh setan, tidak Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, menjamin kepada kita hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-11. Kita jangan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang menakutkan, meragukan, mengkhawatirkan, tetapi kita harus berpikiran tertuju, mata kita tertuju kepada Allah kita di surga. Lukas pasal yang ke-11. Oleh karena ayat yang ke-9 mulai. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya, anaknya, dan akan ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini jaminan daripada Allah
pada malam hari ini. Barang siapa meminta Roh Kudus, dia tidak akan dapat roh kuasa gelap. Ini jaminan daripada Allahmu. Saya berani katakan karena Tuhan sendiri yang memberikan kepada saya. Dia mengatakan, hari ini aku akan curahkan berlimpah-limpah supaya anak-anak Tuhan itu bangkit penuh menjadi berkat dan kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada. Maka dari itu saudara, kita sekarang menuju kepada peristiwa yang penting, yaitu minta Roh Kudus memenuhkan kita. Kita harus periksa, kita harus akui semua dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita akan katakan, Tuhan, Engkau periksa diriku. Lalu setelah memeriksa diri, membongkar semua, katakan semua kepada Tuhan. Lalu katakan di dalam diri kita masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan-ikatan yang menghambat, segala roh-roh, segala ikatan pikiran yang mengikat, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kerap kali saudara tidak sadar, saudara itu diikat dengan pikiran saudara. Mana. Kok aku tidak dapat dulu, kau dapat. Itu yang sana nanti sudah berkarunia lidah, lalu kamu bilang, ya kok sudah, aku belum. Diikat dengan telinganya karena melihatkan orang lain. Sehingga mana-mana, kamu kemana-mana, tidak dapat apa-apa. Harus lepaskan daripada ikatan. Jangan perhatikan orang lain, tapi perhatikan Allah. Semuanya tujukan kepada Allah, lalu kita menyembah kepada Allah. Setelah kita menyembah, lalu kita mohon kepada Allah. Sekarang Tuhan, puaskan aku yang haus dan lapar. Kau berjanji bahwa siapa yang minta Roh Kudus akan Engkau berikan. Firman-Mu ya dan amin. Malam ini engkau akan dapat. Maka dari itu saudara, saya peringatkan, karena waktu tempatnya tidak cukup, semua nanti berdiri. Di dalam kita menyembah, kalau nanti sudah merasa lemas, lebih baik duduk. Jadi jangan jeplak. Sebab kerap kali kalau berdiri, kita sedang menyembah, ada urapan, tidak kuat. Kehadiran Allah hadir luar biasa, orang itu jatuh. Jadi harus duduk kembali ke tempat. Kalau dapat bertelut. Kalau tidak dapat, duduk. Supaya kita sungguh-sungguh menyembah kepada Dia. Percayalah bahwa Allahmu hadir pada saat ini. Mari kita menyembah Dia, memuji Dia. Kita periksa diri kita lebih dahulu. Bersihkan semua hati dan kepikiran kita. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita akan harapkan daripada Dia. Percayalah. Kita periksa diri kita masing-masing. Yang dapat bertelut silahkan bertelut, yang tidak dapat duduk di tempat atau berdiri sambil kita menyembah. Dan dengarkan anak-anak paduan suara menyanyikan. Kita hayati, kalau kita sudah dapat